Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, di mana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu harus kita tunjukkan. Di saat kita menunjukkan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, itulah yang baru dinamakan dengan syukur. Tidak akan pernah dianggap sebagai syukur kepada Allah jika kita hanya mengucapkan dengan lisan kita, akan tetapi kita tidak pernah mengaktualisasikan di dalam semua perbuatan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sehingga kita dapat mengenal Islam tanpa harus melakukan perjuangan sebagaimana orang-orang di dalam mencari Islam. Ini merupakan sebuah basyirah, kabar gembira di saat Allah mengirim kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah hidayah, sebuah petunjuk kepada kita sehingga tidak ada satupun gerak-gerik yang itu tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kita tidak akan pernah kosong dalam tuntutan hidup dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Tuntu Mungsi, Tuntu Imam Gampung, DKM Masjid atau Adat Desa yang telah menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan tausiah setiap salat. Ini merupakan sebuah amal jariah yang akan terus mengalir sampai kepada hari akhirat. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang janji pasti Allah, yaitu pertemuan yang ke-39, masih membahas tentang permasalahan qiyamah atau haulul maflah. Permasalahan yang memang pada saat itu adalah semua manusia akan menghadapi permasalahan tersebut. Kita akan membacakan di dalam tafsir Qurtubi juz 15 halaman 38. Allah berfirman di dalam surat Yasin yang berbunyi wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidah فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ini merupakan sebuah gambaran di mana para mufassirin mengatakan bahwasanya Al-Quran menggunakan kata-kata ajdath, wa nufikha fis sur, di saat sangkakala kedua ditiupkan, bermakna bahwasanya sangkakala pertama kita sudah menceritakan semua kehidupan yang ada di atas jagat raya ini akan mati. Nah, pada saat sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka pada saat itu fa idza hum minal ajdath, maka mereka yang berada di dalam kuburan. Di sini Al-Quran tidak menggunakan kata-kata kubur. Kenapa? Karena suasana kebangkitan itu adalah suasana hiruk pikuk.
Di sini hebatnya Al-Quran. Penggunaan kosakata itu sangat tergantung pada kondisi dan keadaan yang akan digunakan. Ajdas itu adalah suasana orang di mana berada di dalam kubur dan dia dibangkitkan dalam keadaan yang hiruk pikuk. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Bapak Ahmadi kalau tidak salah, bagaimana dengan nasib orang yang apabila mereka itu meninggalnya di dalam laut, dimakan sama ikan mayatnya. Bagaimana dengan mereka yang meledak di atas langit pesawatnya? Hal ini sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan kepada kita semuanya tentang kisah Nabiullah Ibrahim di saat menanyakan kepada Allah, "Arini kaifa tuhil maut." Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara dihidupkannya kematian. Pada saat Nabiullah Ibrahim menanyakan kaifa tuhil maut, Nabiullah Ibrahim itu bukan mempermasalahkan bahwasanya kematian itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Akan tetapi yang ditanyakan oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah kaifiyahnya, bagaimananya, tata caranya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim beriman dengan sepenuhnya terhadap bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan setiap kematian. Pada saat itu Allah sengaja menanyakan lagi kepada Nabi Ibrahim, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Bala. Jawaban bala itu adalah jawaban yang menunjukkan bahwasanya kepercayaan kita terhadap sesuatu yang ditanyakan. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim mengambil burung lalu disembelih lalu dicincang. Pada saat itu disebarkan bagian-bagian tubuh binatang yang dicincang tersebut. Dan bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan yang mati. Dan Allah menghimpun kembali bagian-bagian tubuh burung tersebut, lalu hiduplah kembali burung yang dicincang. Hal yang sama untuk meyakinkan Bani Israel itu di saat mereka berselisih pendapat siapa sebenarnya yang membunuh orang ini. Pada saat itu diperintahkan kepada Nabi Musa untuk disuruh sembelih sapi betina. Karena orang Bani Israel ini mempunyai pertanyaan yang sungguh menjelimet. Mereka menanyakan sapi bagaimana, warna apa, bagaimana bentuknya. Ini ciri khas Bani Israel. Suka bertanya dan pertanyaan itu membuat mereka itu susah. Nah, setelah disuruh sembelih, setelah disuruh sembelih sapi itu, disuruh ambil tulang, lalu disuruh pukul mayat yang meninggal tadi, lalu hidup kembali mayat. Ini menunjukkan apa? Dari benda mati bisa menghidupkan orang mati, dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena hari ini ayat yang kita bacakan ini adalah gambaran dan jawaban terhadap mereka-mereka yang tidak mempercayai bahwasanya adanya kebangkitan. Ini merupakan sebuah tamparan keras bagi mereka-mereka yang tidak mau mempercayai bahwasanya adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena mereka selalu menanyakan kepada nabi-nabi mereka, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua para nabi mereka menanyakan, "Mata sa'ah?" Kapan kiamatnya? Dan kiamat yang paling nyata bagi kita manusia umat Nabi Muhammad adalah di saat kematian menghampiri kita. Itu adalah kiamat yang pasti bagi kita. Maka pada saat itu kita sudah menceritakan, kalau kita memang beramal-amal yang baik, alhamdulillah kita akan mendapat fasilitas, segala fasilitas dari surga. Dan apabila kita tidak mengamal dengan amal yang baik, maka kita akan mendapatkan azab sebagaimana azab yang diberikan kepada Fir'aun. Al-yawma tujzauna azabal hun. Allah mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya mulai hari ini, al-yawm tujzauna azabal hun, bahwasanya Fir'aun sudah mendapatkan siksaan neraka mulai dari saat dia mati.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kata-kata ajdath itu adalah kuburan, di mana kuburan itu adalah tempat yang memang sangat dibangkitkan dengan penuh hiruk-pikuk. Dan ini tidak mustahil bagi Allah. Dimanapun jasad kita, apakah kita meninggal dimakan oleh binatang buas, tenggelam di tengah lautan yang tidak tahu jasadnya di mana, ya, itu semuanya akan dibangkitkan kembali dan akan bersatu kembali dan akan kembali lagi ruh kepada jasad kita masing-masing. Ila rabbihim yansilun, maka mereka semuanya akan berkumpul, akan menghadap kepada Tuhannya. Qalu ya wailana. Kata-kata wailun itu adalah kata-kata celaka. Orang-orang Arab apabila mereka menggunakan kata-kata wailun, ini adalah sebuah kata-kata yang ini musibah besar. Seperti itu. Apabila mereka sudah mengatakan kata-kata wailun, ini merupakan sebuah kata-kata musibah besar. Sebagaimana kata-kata wailun itu diungkapkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pada saat nanti kita akan membahas tentang bagaimana Allah memberikan kitab itu kepada kita, maka ini adalah dialog yang akan diucapkan oleh orang-orang yang akan menyesali. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pada saat hari nanti diberikan kitab oleh Allah kepada kita, orang-orang yang tidak mempersiapkan hari menerima kitab itu, maka mereka akan mengatakan, sungguh celaka kitab ini. Kenapa celakanya? Karena tidak ada satupun yang tersisa, tidak ada satupun yang terlewat dalam kitab tersebut. Semuanya dicatat di dalam kitab tersebut. Maka kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang yang menyesal, yang celaka, ya, yang merasa dirinya celaka, maka itu dengan kata-kata ya wailatana. Qalu ya wailana man ba'athana. Siapa yang membangkitkan kami dari mim marqadina, dari tempat perbaringan kami. Nah, ini adalah sebuah ungkapan bagi mereka-mereka yang tidak pernah mau mempersiapkan diri mereka, dan mereka selama di dunia ini mereka tidak meyakini bahwasanya hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang memang pasti. Sehingga apa? Sehingga mereka menanyakan pada saat ini manusia saat dibangkitkan tersebut, inilah yang menuju kepada yaumil mahsyar. Pada saat itu manusia sudah dikelompokkan ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang menyesali terhadap apa yang mereka perbuat sewaktu mereka hidup di dunia. Ini yang pertama adalah golongannya. Sehingga apa ungkapannya? Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kata-kata marqadina itu adalah tempat yang menunjukkan kepada isim makan dan masdar. Kenapa? Karena marqadina itu mempunyai makna yang luas. Dia bukan hanya menunjukkan kepada kuburan seperti kata-kata ajdath pada ayat sebelumnya, akan tetapi marqadina itu para sebagian ulama itu menafsirkan bahwasanya marqadina itu adalah tidur yang panjang. Kenapa? Kalau tidur yang sebentar seperti tidur kita semalam, bahasa Arab itu menggunakan kata-kata naum. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi di saat Allah menggunakan kata-kata marqadina, ini adalah tidur yang panjang. Bayangkan bagaimana panjangnya tidur mereka. Mulai dari masa Nabi Adam mereka tertidur, ya, mereka yang sudah mati itu dianggap tertidur sampai dengan hari nanti, hari akhirat. Miliaran tahun, ya, mereka tertidur. Ini merupakan sebuah ungkapan di mana
Kata-kata marqadina ini adalah tempat perbaringan dan bisa juga disebut dengan isim makan dan masdar. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kami yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun. Dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Dua jawaban yang berbeda. Para mufassirin mengatakan ini adalah jawaban orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka mengatakan hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Di saat orang-orang yang beriman itu dibangkitkan, mereka akan menjawab bahwasanya inilah yang dulu diceritakan oleh Rasul di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita akan dibangkitkan seperti ini. Wa sadaqal mursalun. Dan sungguh apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, itu adalah janji pasti. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Pertemuan kita, kajian kita ini adalah tentang janji pasti. Yang itu, ucapan itu imma kita yang mengucapkan ataupun imma orang-orang yang kafir yang akan mengucapkan ucapan tersebut. Hanya saja siapa yang mengucapkan ucapan tersebut. Inilah dialog. Inilah dialog yang akan diungkapkan oleh manusia nanti pada saat mereka akan dibangkitkan dalam sangkakala, tiupan sangkakala kedua. Karena para ulama yang mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala kedua itu di saat manusia itu bangkit, dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya hum yang durun, hum qiyamun, mereka itu berdiri. Dan di saat yang paling dahsyat lagi di saat Al-Qur'an mengatakan menggunakan kata-kata fa'idha. Fa'idha itu tanpa jeda. Kalau kita bangun dari tidur itu ada jeda. Bagaimana jedanya? Jaga tu, tak pelit mata lah siat, tak uwi, tak una. Ya. Alihnya tak duduk siat, baru dah beda. Itu jeda. Tapi tiupan sangkakala itu akan membangunkan orang dari kubur mereka, dari tempat perbaringan mereka itu tanpa jeda. Terkepak bahasanya, bruk to them. Imma mengucapkan man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'adur Rahman, itu ungkapan orang-orang mukmin. Yang pertama mereka menyesal, orang-orang kafir itu menyesal tentang kebangkitan ini. Sungguh celaka. Kenapa mereka mengatakan celaka? Bahwasanya mereka di saat mengatakan ya wailana, ya wailatana, ini merupakan sebuah ungkapan lebih baik aku mati lagi. Di saat mereka mengetahui tentang kondisi tersebut, kondisi kebangkitan tersebut, maka manusia pada saat itu kepingin mati lagi, tidak mau hidup. Bayangkan bagaimana dahsyatnya kebangkitan tersebut. Kita akan membacakan bagaimana perbedaannya kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Apabila digunakan kata-kata fa'idha, fa'idha itu adalah fujaiyah, kekagetan tanpa ada jeda. Sedangkan kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran dan itu ada fase, ada jeda, itu diungkapkan di dalam surat Ar-Rum ayat 20 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwasanya Allah menciptakan kalian semuanya min turab, dari tanah. Thumma, dan kemudian idza antum basyarun tantashirun, dan kemudian apabila kamu menjadi manusia maka kamu akan menyebar. Kata-kata thumma itu ada fasenya. Allah menciptakan kita dari tanah, yaitu pertama Adam, setelah itu Adam mempunyai keluarga Hawa, dan setelah itu mempunyai anak, dan setelah mempunyai anak mereka lahir kecil, bayi, besar, dewasa, menikah, dan mereka akan menyebar. Itu kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran setiap ada jeda dengan kata-kata thumma. Tapi kata-kata fa'idhahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, kata-kata fa'idhahum, maka itu tidak ada jeda. Di saat dibangkitkan di dalam kubur, maka itu tidak ada jeda sama sekali yang akan dialami oleh manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa qiraat disebutkan di dalam tafsir Qurtubi tersebut.
Yang pertama sekali, bagaimana cara membaca mamba'atsana mim marqadina. Itu boleh dibaca mim ba'atsina. Mim itu adalah kasrah bukan man. Mim ba'atsina bukan ba'atsana. Itu boleh juga dibaca seperti itu. Inilah kelebihan di dalam Al-Quran. Di saat kita mempelajari Al-Quran berdasarkan hasil kajian para ulama. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengaji kitab, bukan hanya sekedar mengaji di Google. Ya. Kenapa? Karena di saat kita membaca pada referensi yang ditulis oleh para ulama, kitab ini merupakan sebuah hasil karya yang memang sudah dipresentasikan di hadapan para ulama-ulama. Jadi bukanlah seperti yang selama ini, mohon maaf, misalnya selama ini mungkin jarang sekali ada orang yang mengarang kitab, mengarang buku yang itu memang dipresentasikan di hadapan para ulama-ulama besar. Ulama-ulama terdahulu di saat mereka mengarang sebuah kitab, nah, ulama-ulama terdahulu di saat mereka mengarang sebuah kitab, maka mereka itu akan membaca istiqra' di hadapan para ulama yang lain sampai dengan lebih daripada 200 ulama, sehingga menghasilkan sebuah kitab. Dan kitabnya itu banyak sekali, tebal sekali. Kenapa? Karena banyak masukan dari para ulama yang lain. Saya kira ini merupakan pembahasan kita tentang bagaimana suasana siupan sangkakala kedua, dan insya Allah kita juga akan membahas ayat-ayat Al-Quran tentang hari akhirat, karena lebih dari 3.000 ayat yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari akhirat. Nah, sekarang menjadi permasalahan di saat kita dibangkitkan pada tiupan sangkakala kedua dan kita akan memasuki kepada mahsyar. Itu tidak ada satupun bumi, itu tidak ada tempat yang bisa kita berjanji. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi masjid, tidak ada lagi pohon. Itu rata semuanya. Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaumil mahsyar itu di saat kita dibangkitkan itu, ya, ada orang dibangkitkan dengan kepala mereka, berjalan dengan kepala. Ada orang yang memang pada saat itu ada tapak kaki itu cukup pas untuk tapak kaki kita saja. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi hari tersebut? Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita masih mau mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Kita masih mau hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah selalu menjaga keimanan kita. Allahumma ya musabbital qulub tsabbit qalbana ala dinik. Ini merupakan sebuah permintaan kita kepada Allah agar kita selalu senantiasa diberikan keteguhan dan keimanan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.